memulai pembelajaran kita pada saat ini. Saya absen dulu ya. Oke, yang saya sebut atau panggil namanya tolong angkat tangan hadir. Abi, Alin, Antoni, Aruca, Keti. Hari ini nggak masuk ya? Kenapa? Sakit. Aduh. Semoga cepat sembuh ya teman kalian itu ya. Oke, Jeris. Cindy. Ellen. Gelvin. Kelvin. Luvana. Marcel. Giselle. Olive. Santo. Thomas. Dan Melita. Oke. Kita sekian informasi yang saya berikan. Saat ini pembelajaran tolong kasih tahu ke teman kamu ya, yang ngerti yang sakit. Oke, kita langsung mulai aja untuk saat ini. Saat ini kita akan melihat atau mempelajari materi tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial, ya, AI, yang biasa kalian mungkin kenal, di mana kalian juga mungkin tanpa kalian sadar kalian menggunakan itu. Nah, di sini pokok materinya adalah bisa dilihat kita akan mengetahui atau mempelajari tentang definisinya, memahami dasar-dasar dari KA tersebut, karir di bidang itu atau di bidang KA seperti apa, menjelajahi peluang karirnya seperti apa, mengoperasinya bagaimana, kolaborasinya. Kolaborasi bisa dibilang peluang untuk nanti mungkin kalian kerja. Ya, di sini definisi yang tadi masuk dalam kategori definisi. Definisi kalian bisa lihat ya, seiring berjalannya waktu pengertian tentang KA terus mengalami perkembangan, ya. Di internet, bahkan di WA kalian udah mulai ChatGPT dan lain-lainnya. Ini sebatas definisi, ya, dan kalian juga udah menggunakan. Nah, di sini manakah yang lebih baik? Sebelum kita menelusuri ke dalamnya, kalian saya ingin cari tahu dulu pengetahuan kalian secara singkat. Manakah yang lebih baik? Manusia atau si AI tersebut? Siapa yang bisa berkomentar di sini? Oke, silakan. Cerita, coba komentar kamu secara singkat dulu ya, Pak. Saya dari kecerdasan artifisial atau manusia, menurut saya tuh lebih bagus manusia, karena dari sisi akal sendiri kan manusia punya akal yang diciptakan dari Tuhan, sedangkan kalau kecerdasan artifisial kan dibikin sama manusia. Jadinya bisa dibilang kalau kecerdasan artifisial tuh hasil ciptaan dari manusia, yang manusia tuh bakalan bisa kendaliin gitu. Jadinya kalau manusia nggak kendalin ya nggak ngembangin gitu-gitu, artificial juga nggak bakalan bisa semakin bagus. Bagus, hebat. Baik, wah. Oke, kita manusia jangan mau kalah dengan robot, dengan KA, AI. Kalian harus lebih baik. Kenapa? Kalau kalian malah nggak mau berkembang, kalian nggak mau mencari tahu perkembangan teknologi, jamin kalian akan tertinggal, bahkan kalian akan termakan dengan teknologi tersebut, ya. Oke, kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai siapa yang harus lebih penting atau siapa yang lebih cerdas. Nah, di sini ada perbedaannya. Bisa kalian baca. Di sini tadi dijelasin nama atau diberi komentar sama Melita, ada salah satunya. Dia memiliki perasaan? Tidak. Robot tidak memiliki, tapi manusia punya pola pikir, punya di sana kelebihannya. Kalau robot tidak, ya. Belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau robot AI itu udah ada data, ya itulah yang dia lakukan. Nggak bisa keluar dari data itu. Tapi kalau manusia, dia udah mengetahui datanya itu, dia berkembang. Dia cari tahu, oh data yang di sana berbeda, data di sini berbeda. Dikembangkan dari data-data yang ada. Tapi kalau AI, ya sudah ada terprogram. Hanya memahami hal-hal yang ada dalam data, yang tadi saya bilang, data aja. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Jadi udah terstruktur, sudah terpola, ya, program itu. Jadi dia berkembang nggak bisa melebihi manusia. Nah, itu ya, itu perbedaan yang sangat jelas. Ya, aplikasi KA dalam berbagai bidang. Di sini ada ekonomi, pemerintah, pendidikan, kebudayaan dengan definisi masing-masing. Untuk kebutuhan analisis data, untuk yang lain publik, pembelajaran, bahasa. Nah, di sini profesi.
sains, tentang mesin, tentang robotik, ya. Di sini adalah melakukan berbagai macam definisi, ya. Di sini ada untuk bisnis seperti apa, ya, pekerjaan-pekerjaan yang nanti ada sangkut pautnya dengan AI seperti apa. Sekilas ya. Nah, kolaborasi. Nah, manusia dengan AI bisa berkolaborasi dengan apa aja. Di sini desain kreatif. Di sini dengan penelitian data, penyuntingan, pemrograman. Nah, kalian sudah bisa dibilang mengetahui sedikit tentang pemrograman. Kalian belajar di pelajaran informatika. Nah, di KA kalian juga belajar coding-codingan. Nah, desain seperti apa? Kolaborasi manusia. Nah, di sini seperti di situ ada gambar kayak koki kalau ada robot tuh. Nah, kalau kalian tidak berkembang, kalian hanya berfokus, oh udah pengetahuan gue nggak mau melebihi sekarang, gue tetap sini, gue udah yakin kok gue bisa hidup dari pengetahuan saya saat ini ke depannya. Kalian perkembangan teknologi itu akan terus maju, ya seperti di gambar. Iya, koki, robot bisa jadi koki, dan dia bisa terprogram, bahkan melewati kalian. Kalau kalian hanya bisa anggap kalau koki, kalian cuma bisa masak rendang, udah itu aja, nggak di modif dari masakan kalian. Robot bisa, asal udah di setting, rendangnya mau diapain nih, nasi uduknya mau diapain nih. Nah, disitulah sistem bekerja. Nah, setelah itu thank you. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga kalian suatu video. Nah, di mana video tersebut nanti akan jadi tugas kalian, tugas kelompok. Nah, tugas kelompok kalian ada kategori-kategori yang harus kalian amati dari video yang akan saya tayangkan, ya, tentang kolaborasi di bidang tertentu. Oke? Kita saksikan bersama-sama ya. Dapat membantu tanggung biaya produksi. Biaya tenaga kerja dapat menjadi salah satu biaya terbesar dalam produksi pertanian. Dan dengan menggunakan robot pertanian, petani dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi produksi. Robot pertanian juga dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Pertanian dapat diprogram untuk memanen buah dan sayuran dengan presisi yang lebih tinggi, menghindari kerusakan pada hasil panen dan meningkatkan kualitas produk. Terdapat berbagai jenis robot pertanian yang tersedia, mulai dari robot untuk membajak lahan hingga robot untuk memanen hasil panen. Nah, pada video kali ini Agrosin ID akan membahas beberapa teknologi inovasi berbasis robotik yang telah dikembangkan di bidang pertanian. Penasaran ada apa saja? Tonton video ini sampai selesai dan berikut ulasannya. Drone pertanian juga dapat membantu dalam mengukur kelembaban tanah dan kepadatan tanah. Data ini kemudian dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan memastikan bahwa tanaman menerima nutrisi yang cukup. Drone pertanian juga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan pupuk dan pestisida, sehingga petani dapat mengurangi penggunaan bahan kimia dan meningkatkan produktivitas tanaman. Selanjutnya ada traktor otonom. Traktor otonom dapat digunakan untuk membajak lahan dan memindahkan bahan-bahan pertanian dengan lebih efisien. Traktor otonom
informasi untuk mengendalikan kendaraan secara otomatis. Perkembangan traktor otonom di Indonesia masih tergolong relatif baru dan masih dalam tahapan awal. Namun beberapa produsen dan startup lokal telah memulai pengembangan traktor otonom untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Indonesia. Salah satu produsen traktor otonom di Indonesia adalah PT Swadaya Harapan Nusantara yang telah memproduksi traktor otonom berbasis GPS yang dapat mengelola tanah dan menanam bibit tanaman secara otomatis. Selain itu, startup lokal seperti eFishery juga telah mengembangkan teknologi traktor otonom untuk pengolahan tanah dan pemberian pakan ikan. Kemudian ada robot pembajak gulma. Robot ini dapat membantu mengurangi penggunaan herbisida dan meningkatkan efisiensi dalam mengatasi gulma. Cara kerja sama seperti dengan traktor otonom. Robot pembajak gulma atau yang juga dikenal sebagai robot pertanian otonom untuk membajak tanaman gulma sedang dikembangkan di Indonesia. Meski masih tergolong baru, teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan mengurangi biaya produksi. Salah satu perusahaan yang memproduksi robot pembajak gulma di Indonesia adalah PT Merak Kapas Jaya. Mereka telah mengembangkan robot pertanian yang dilengkapi dengan berbagai sensor otonom mengenali gulma dan sistem GPS untuk mengendalikan pergerakan robot secara otomatis. Robot tersebut dapat mengelola tanah dan membajak gulma dengan presisi yang tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Selain itu, beberapa universitas dan lembaga penelitian di Indonesia juga telah melakukan penelitian tentang robot pembajak gulma untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Contohnya adalah Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi Bandung yang telah melakukan penelitian tentang robot pertanian otonom untuk membajak tanaman gulma. Nah, itu dia Sobat Agro, beberapa inovasi robotik yang ada di bidang pertanian. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Oke, anak-anak, kalian udah memperhatikan, kalian udah melihat, mendengar tentang video perkembangan teknologi yaitu robotik di bidang pertanian, kolaborasinya. Sekarang saya akan kasih kalian lembar kerja. Kalian akan buat kelompok, 4 kelompok totalnya, di mana satu kelompok itu ada 4, ada 5. Nah, di sini kalian bagi rata, kalian silakan pilih teman kelompoknya untuk mengerjakan ya di kolom ini. Ya, oke. Silakan membentuk kelompok kalian. Apa yang kalian sudah kerjakan? Ya, kurang lebih 2 menit lah untuk berbicara secara singkat apa yang kalian lakukan. Oke, silakan masuk ke kelompok kalian. Oke, anak-anak, kalian sudah melakukan kerja kelompoknya dalam arti berdiskusi dari video. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan secara singkat apa yang kalian sudah tulis, apa yang kalian sudah diskusikan. Oke, coba dari kelompok Lulu, kemana silakan? Siapa yang ini? Oke, silakan suaranya.
cepat kita dan saya jadi lebih yang efisien. Nah itu saja. Oke, terima kasih. Oke, secara garis besar kalian sudah mengetahui, kalian sudah jelas, bahkan kalian sudah hebat. Nah, saya memang sengaja kita buat kelompok, kalian mempresentasikan secara singkat. Di sini kita harus sama-sama belajar berani untuk berkata-kata, berani untuk berkomentar, ya. Kalian harus sudah melihat ke depannya seperti apa, ya. Jadi takut atau grogi atau ibarat bingung nggak apa-apa, hadapi aja. Karena kalau kalian tidak berani untuk menghadapinya, seperti yang tadi materi kalian yang kalian lihat, kalian akan kalah sama dunia teknologi sekarang, yaitu AI, robot. Dia udah terprogram, kalian udah takut, kalian kalah sama program itu, kalian kalah sama robot tersebut, ya. Oke, secara garis besar kalian sudah benar. Kalian sudah mengetahui di mana melihat kelemahannya. Kalian sudah melihat dari tantangan atau hambatannya, kekuatannya, bahkan peluangnya. Jadi kalian sudah terbuka semua. Ya, kedepannya kalian harus seperti apa? Oke, mengenai kerja kelompok kalian kelar di situ. Nah, saat ini untuk tahap terakhir kita masuk ke refleksi. Dalam arti apa? Tahap kalian sudah mengerjakan semuanya. Di sini ada refleksi di mana kalian ada 5 soal, ini individual. Bagaimana cara memahami Anda tentang konsep dari AI tersebut, masa kini dan masa yang akan datang. Nah, sekarang udah ada nih. Sekarang udah ada. Nanti ke depannya seperti apa? Ya, kalian harus meneliti, menganalisis di situ. Apakah ada bagian dari materi AI masa kini dan akan datang yang Anda temukan sulit yang tadi materi tersebut? Ini soal 2. Apakah sulit? Sulitnya di mana? Nah, yang ketiga, bagaimana pemahaman Anda tentang kolaborasinya? Ya, yang tadi, bagaimana pemahaman Anda tentang kolaborasinya? Yang tadi adanya kelemahan, kekuatan seperti itu. Dan yang keempat, bagaimana Anda merasa setelah pelajaran AI tersebut, apa perubahan dalam cara berinteraksi dengan teknologi setelah mempelajari materi tersebut, ya. Dan yang terakhir, bagaimana Anda berencana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang Anda peroleh tentang AI masa kini dan akan datang. Ini kalian silakan masing-masing nanti dikumpulkan saja. Oke. Oke, anak-anak, kalian sudah melakukan refleksi. Saatnya saya ambil ya untuk kalian nanti sebagai dokumentasi. Oke, dari semua jawaban kalian, wah, padat sekali nih, banyak sekali. Ya. Oke, saya merangkum dari semuanya sebelum saya menutup dari pertemuan kita saat ini. Dari materi pengoperasian aplikasi dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial AI yang biasa kalian mungkin kenal. Jadi kita bisa merangkum semuanya itu. Hey, sekarang kita dunianya ke sana. Jadi bagi kalian yang nggak mau maju, bagi kalian yang cuma stuck pengetahuan kalian, nggak mau berkembang, kalian pasti tertinggal. Ya, semua murid, siswa, bahkan ke guru-guru juga, bahkan ke orang tua kalian mungkin masih belum ngerti, tolong kalian yang ngerti ajarkan, kasih tahu. Karena perkembangan teknologi itu bukan mundur, tapi berkembang, terus maju ke depan. Jadi kita harus jangan stuck di tempat. Jika kalian ingin maju, kalian ingin berkembang, kalian masih muda, dunia kalian cerah jika kalian bisa menakluki semua tantangan di dunia ini dalam arti perkembangan teknologi. Oke, untuk pertemuan kita saat ini saya akan akhiri. Jadi saya cuma meminta ke kalian jangan mudah menyerah dan terus bersemangat.
Tetap jaga kesehatan kalian. Kita bertemu lagi di pertemuan kita berikutnya dengan materi-materi berikutnya. Mungkin aja nanti dengan editing videonya atau dengan pemrograman yang lainnya. Oke, untuk saat ini saya akhiri pembelajaran saat ini saya. Silakan, mohon maaf kalau saya ada yang salah. Tolong siapkan.